Karena Yesus itu nama yang berasal dari Yunani. Nah, ketika orang bertanya kepada Yesus, Yesus, kau orang Yunani? Tidak. Bapakmu orang Yunani? Tidak. Mamamu? Enggak. Loh, kok bisa nama orang Yunani kau Yesus? Dari mana? Sama seperti kita. Sama seperti kita. Contoh, Ucok. Ucok kan dari Sumatera. Nama Ucok itu dari Sumatera. Ucok, kau orang Sumatera? Tidak. Kau orang mana? Sunda. Loh, bapak kau ada keturunan Sumatera? Enggak ada. Mama kau ada keturunan Sumatera? Enggak ada. Loh, kok bisa Ucok nama kau? Kau dari mana? Sunda. Harusnya Akang atau AA. Nah, itulah dia. Jadi inilah salah satu nama ya, nama Yesus itu Yesus, Matius, Markus, Paulus, Saulus, Timotius, Tikikus, apalagi Spiritus. Nah, itu nama Yunani. Nah, artinya Yesus ini adalah orang Yunani, bukan orang Yahudi. Tidak mungkin nama berganti-ganti, ingat. Ya, silakan. Tadi kan Blender bilang Matius, Markus, Lukas, murid-murid Yesus kan ada 12. Itu pasti orang Yunani kan kau bilang. Sekarang jelas di dalam Alkitab itu Yesus adalah seorang Yahudi dari Galilea yang dianggap oleh umat Kristen sebagai putra Elohim dan Mesias Kristus, sekaligus Tuhan yang menjadi manusia, yang lahir dari Maria dan Yusuf, adalah ayah angkatnya di Bethlehem, tetapi dibesarkan di Nazaret. Ia adalah seorang rabi atau guru agama yang mengajarkan kasih dan keselamatan, diidentifikasikan sebagai anak domba Elohim dan nabi dari Nazaret. Itu dia ya, Yesus, dan murid-muridnya juga dari Yahudi. Coba itu, dari Al-Quran Isa Al-Masih itu mana nama-nama murid-muridnya yang baik. 12 hari Wariyun. Tunggu dulu, sebentar. 12 Hawariyun Isa Al-Masih berapa? 12 kan? Coba tunjukkan dari Al-Quran nama-namanya siapa dan datanya. Oke, baik, sebentar. Isa bin Maryam, Yeshua HaMasyiah. Yesus ini adalah fitnahan dari Yeshua HaMasyiah Isa bin Maryam. Yesus ini adalah nama fitnahan dari Yeshua HaMasyiah Isa bin Maryam. Oke, nah sekarang aku bertanya, nama Yesus ini kenapa namanya bisa Yesus? Yesus itu dari Yunani. Kenapa bisa ada? Kalau orang berganti-ganti nama itu terdakwa. Kalau berganti nama, kemanapun nama Darni, begitu ke Amerika, ke Brazil tetap namanya Darni. Tapi kalau Darni berubah ke Amerika menjadi Nuni, berarti Darni ini punya masalah, tersangka alias poring. Itu aja. Nama tidak akan pernah berubah, kemanapun nama tidak akan berubah ya. Jadi Yesus itu bukan dari akar kata Yeshua HaMasyiah, tidak. Yeshua HaMasyiah Isa bin Maryam, karena orang-orang Yahudi harus menggunakan bin. Yeshua bin, itu saudara-saudara orang Yahudi. Nah sekarang kita tanya, kenapa bisa nama Yesus? Yesus dari Yunani. Aku ya, Yesus ini kalau bahasa Ibrani-nya kan Yosua, ya kan? Yosua. Yesus berasal dari nama Ibrani Yosua atau Yosua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Elohim penyelamat. Nama ini diberikan oleh malaikat kepada Yusuf karena Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, dan maknanya mengungkapkan misi serta identitasnya sebagai juru selamat. Kenapa menjadi Yesus? Karena Yesus ditranslatekan ke bahasa Yunani. Nah itu dia ya. Sekarang Yesus di Indonesia sama itu, semua tertuju kepada Yeshua HaMasyiah. Oke, silakan. Nama terserah. Itu. Enggak apa-apa. Nama Bu Darni ini apabila pindah ke Yunani kemana, berganti enggak? Berganti enggak kira-kira? Kadang kalau di Inggris dear. Aduh Iya, pasti lidahnya beda. Aduh dear. Sayang, lipat dia nanti lidahnya. Dear. Aduh mak, gila kali berubah. Tapi kan sama aja. Coba bahasa Inggris apa dear? Coba. Dear, apa bahasa Inggris dear? Sayang ya kan? Sayang apa? Kan dear tuh. Ya, nah itu. Jadi kan sayang. Lafaznya aja, tapi ucapannya aja kan tulisannya berubah. Bukan itu. Gitu sayang. Tulisannya kan bukan itu. Ya udah terserah kalian. Yang jelas bahasa Ibraninya Yeshua HaMasyiah. Bahasa Arabnya itu ngarang namanya, ngarang. Ya kan? Ngarang. Bahasa Yunaninya Yesus. Sekarang ngarang namanya. Di Indonesia Yesus. Ngarang namanya itu ngarang. Tetap satu orangnya itu satu.
itulah yang lahir dari Maria. Oh, ngarang. Suaminya angkatnya pada saat itu Yusuf. Kalau kalian Ngarang. mau tolak ya silakan, nantilah hakim yang adil yang menentukan mana yang benar gitu. Kalian atau kami gitu guys. Oke. Hakim yang adil. Oke, nggak apa-apa, itu ngarang. Nah, tadi kan saya sudah statement bahwasanya nama Yesus itu fitnahan dari nama Isa bin Maryam, Yeshua HaMashiach, difitnah ya menjadi nama itu. Nang jelas-jelas bahwasanya Isa bin Maryam atau Yeshua HaMashiach diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Oke. Nah, kita merujuk kepada sejarah dulu ya. Kalian punya Musa, Yahudi punya Musa, kami punya Musa. Kalian punya Taurat, kami juga punya Taurat. Di sini kami ingin menantang debat akbar secara terbuka ke seluruh dunia. Menantang siapakah yang benar di antara tiga ini? Musa siapakah? Musa datangnya dari Tuhan Islam, Musa datangnya dari Tuhan Kristen, apa Musa datangnya dari Tuhan Yahudi? Ini kita buktikan. Tiga. Ya, kalian mengklaim punya Musa, punya Taurat. Apakah tiga kitab berbeda? Tidak, satu kitab. Sama-sama diutus Bani Israel. Hanya saja yang menciptakan ini siapa? Iblis. Iblis itu tempatnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dosa ataupun orang-orang yang menempati neraka kekal selamanya adalah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Maka dari itu iblis menciptakan sebuah agama agar orang-orang itu tersebut mempersekutukan Tuhan, agar bisa tinggal bersama iblis di neraka selama-lamanya. Nah, dari sini ada tiga Musa. Buktikan, kita buktikan. Kalian mengklaim Musa Kristen. Di mana legitimasi kitab Taurat itu datang untuk orang Kristen? Silakan. Oke. Kalau di versi Kristen ya, Bible ini terdiri dari Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat itu adalah kitab 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu dia ya. Di sanalah dicatat silsilah tentang Musa. Itu datangnya dari Yahudi. Itu kitab Yahudi, bukan kitab orang Kristen. Tapi karena itu diturunkan kepada generasi. Nah, jadi kami nggak bisa berhak mengatakan Taurat Musa itu punya orang Kristen. Oh bukan, itu diturunkan kepada bangsa Ibrani awalnya, kepada bangsa Yahudi melalui Musa. Ya, lalu kenapa sampai kepada orang Kristen? Karena orang Kristen penyambung dari Taurat, dari Taurat. Makanya Alkitab Bible itu nggak boleh dihilangkan kitab Taurat, nggak bisa. Tetap ada, dipadukan di sana. Kalau kita menghilangkannya itu berarti kita bisa dipertanyakan. Kita membuang sejarah-sejarah para nabi. Nah sekarang di dalam Al-Quran, coba bagaimana, kenapa ada di Al-Quran itu Musa? Coba. Ya, legitimasi. Oke. Ketika di dalam Bible kalian dikatakan saat Musa mau mati, meninggal, udah saat Musa mau meninggalkan dunia ini, dia sudah tahu orang-orang Yahudi itu tegar tengkuk. Dikatakan di Ulangan, dipanggilnya semua orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian, dipanggilnya semuanya. Dan jangan dia baca dari tunggu dulu, kita korelasi. Oke, baik. Al-Quranmu, ini kan Alkitab. Oke. Sekarang bukan dari Al-Quran. Bible itu ada tercampur punya kami. Ada tercampur punya kami. Nanti kita buktikan. Sabar, udah nih. Nanti kita buktikan. Di dalam Bible kalian itu ada tercampur punya kami kitab-kitab sebelumnya. Sabar ya. Sabar. Nah, tentang legitimasi kitab Taurat, Allah katakan di surah pertama Zabur di surah As-Sajdah ayat 23. Walaqad ainal musal kitab fala takun fil miryatin min liqalihi ila waja'alnahu hudal ibani Israil. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau ragu menerimanya. Wa atainal musal kitab wa ja'alnahu hudal ibani Israil. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Wa ataina Daud Zabur. Dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Qala ini Abdullahi atani alkitab wa ja'alni nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil. 3 tertulis di sini nama-nama kitab. Legitimasi yang sangat jelas Allah katakan kepada nabi-nabi kami, hei, kuberikan kitab Taurat ini kepada kalian, Musa, Zabur. Nah, sekarang aku minta legitimasi bahwasanya kitab Taurat itu milik orang Kristen. Dan kemudian Allah katakan, wa ma kana hadzal qur'anu ayiftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab
la raiba fi filmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Allah, jadi kemana kitab-kitab sebelumnya ya Allah? Tidak perlu kau cari di mana kitab-kitab tersebut, karena sudah dirubah dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ahli kitab. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Loh, di mana kitab itu ya Allah? Boleh tahu nggak kami? Di mana kitab-kitab tersebutnya? Ada di dalam Bible umat Kristen. Ada. Oh iya, ada. Karena isi kitab-kitab sebelumnya memperkenalkan tentang Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Isi kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, itu isinya memperkenalkan Tuhan yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Kita buktikan. Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 4 nomor 35, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 5 nomor 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Al-Baqarah ayat 163, wa ilaikum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Dialah Allah yang Maha Esa. Sama enggak? Sama. Pernyataan tentang Esa dengan sama. Esa tunggal. Baik, apalagi Allah? Belum. Tentang, tunggu dulu, ini bukti kan tadi kata Allah kan, kamu jadikan kitab itu lembaran bercerai-berai, makanya kami punya hak mengintervensi Bible kalian. Kemudian apalagi Allah? Allah itu tidak serupa dengan apapun. Oke, di mana tertulis? Di 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Ulangan 33 nomor 26, tidak ada yang seperti Allah. As-surah Al-Quran, As-surah 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sesuatu pun serupa dengan Allah. Sama enggak? Sama bos, makanya sama. Kenalan, apalagi? Tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Ulangan 4 nomor 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, tidak ada yang lain. Al-Quran An-Nisa 126, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, jangan menyembah selain daripada Allah. Keluaran 20 nomor 5, jangan sujud menyembah kepada yang lain kecuali Allah. An-Nahl 51, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Allah yang wajib disembah. Sama enggak? Sama. Tadi makanya kami mengintervensi Bible kalian. Nah sekarang ku tanya, Tuhan kalian Esa atau tidak? Esa tidak Tuhan kalian? Silakan. Sekarang legitimasi bahwa kitab Taurat itu milik Kristen, gitu ya. Itu ku jawab dulu ya. Ya. Nanti yang kedua, ini kan 2 sekarang pertanyaan. Yang kedua, Tuhan kalian Esa enggak? Esa enggak? Kan gitu. Nah, ini dia ya. Legitimasi kitab Taurat dalam kekristenan bukan berarti Kristen memiliki Taurat dalam konteks kepemilikan eksklusif punya kami. Oh bukan ya. Tapi tadi Blender, aku tanya tadi dari Al-Quran. Ternyata dia ambil juga dari Alkitab kami. Puji Tuhan. Ternyata kalau enggak dia baca Alkitab kami, dia enggak bisa menceritakan kisah Musa, ya kan? Legitimasi kitab Taurat Bukan dalam masalah kayak kekristenan. gitunya Ibu. Bukan berarti Kristen memiliki sejarah masa Taurat lalu kan memang dalam sebagian konteks. ada sisa-sisa kebenaran Sebentar, di Injil ini itu masih ada, giliran dan ku, Say. kami ambil. Aduh. Iya, tadi si Blender enggak ada kupotong loh. Nah, ya bukan berarti kami yang punya Taurat ya, bukan. Dalam konteks pemilikan eksklusif karena berakar dari tradisi Yahudi, melainkan mengakui Taurat sebagai bagian integral dari wahyu Elohim yang sah dan mendasari perjanjian lama dalam Alkitab Kristen. Makanya di dalam Bible ada perjanjian lama. Perjanjian lama itu mulai Kejadian sampai Maleakhi itu adalah penciptaan awal pertama penciptaan kitab Musa dan sampai sejarah-sejarah para nabi sampai ke Maleakhi jelas semua terdata ya. Lalu secara teologis makna Taurat bagi Kristen adalah sebagai fondasi sejarah keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus
Berikut adalah makna legitimasi tersebut. 1. Bagian dari kanon Alkitab, Perjanjian Lama. Kristen memasukkan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sebagai Taurat atau Perjanjian Lama, ya. Ini menunjukkan legitimasi bahwa Taurat adalah firman Elohim yang diakui dan diimani oleh umat Kristen, bukan kayak teman-teman Muslim diimani. Berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil, kata Allah. Tetapi nggak ada buku kalian, kitab-kitabnya nggak ada, hanya di mulut doang. Nah, 2, digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, Perjanjian Lama itu nubuatan digenapi di Perjanjian Baru, digenapi oleh Yesus. Makna utama bagi Kristen adalah Taurat tidak diadakan melainkan digenapi, ya, oleh Yesus Kristus. Yesus dipandang sebagai penggenap hukum Taurat, di mana korban bakaran dan aturan ritual makanan hari raya dianggap sudah selesai, namun prinsip moralnya tetap relevan. 3, penuntun menuju Kristus. Fungsinya, ya, penuntun menuju Kristus, ya, fungsi Taurat itu. Taurat dianggap sebagai penuntun atau guru yang menunjukkan manusia akan dosa dan kebutuhan akan keselamatan, yang akhirnya mengarahkan manusia kepada kasih karunia dalam Kristus. Itu dia dasar hukum moral. Legitimasi Taurat bagi Kristen, terutama 10 hukum Taurat, tetap digunakan sebagai pedoman moral dan etika hidup, kasih kepada Elohim dan sesama. Itu 10 hukum, itu hukum moral yang tidak bisa dibuang atau bayang-bayang, ya. 5, konteks milik. Meskipun Kristen menggunakan, terakhir ya, meskipun Kristen menggunakan Taurat secara historis atau akademis, Taurat adalah kitab suci utama Yudaisme atau Yahudi yang diwariskan ke dalam Kristen. Tuduhan bahwa Kristen mencuri Taurat dianggap karena Kristen mengakui Taurat sebagai akar iman, bukan kepemilikan yang terpisah dari konteks Yahudi. Makanya ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah sejarah para nabi. Perjanjian Baru digenapi, nubuatan di Perjanjian Lama digenapi di Perjanjian Baru, kedatangan Yesus. Itu ya, demikian ya, legitimasi Taurat dalam Kristen, ya. Berarti mengakui Taurat sebagai wahyu Elohim yang mendasari Perjanjian Baru, ya, gitu. Baik. Tetap ada tertulis, ya. Tadi aku jelaskan bahwasanya di dalam dalil Al-Quran Allah katakan, Musa, aku anugerahkan kitab Taurat ini kepadamu untuk Bani Israel. Aku berikan kitab Taurat ini kepadamu untuk Bani Israel. Ingat Musa ya, Taurat ini datangnya dariku dan aku berikan kepadamu untuk kau sampaikan kepada Bani Israel. Itu bukti legitimasi. Apakah ada, Musa, ini kuberikan kitab Taurat kepadamu untuk orang-orang Kristen, sampaikan bahwasanya kitab datang dari aku. Itu yang kau maksud legitimasi, tapi tidak ada. Tadi Bu Darni mengatakan bahwasanya kami hanya mengimani kitab-kitab sebelumnya, tidak ada. Benar, kami umat Islam wajib mengimani dan percaya kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kan sudah saya jelaskan tadi, tidak perlu kami cari, tapi kami hanya mengimani saja. Karena apa? Karena sudah di Al-Quran semuanya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Itu kitab-kitab sebelumnya. Makanya tentang Taurat Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab ila amaniya wa inhum ila yajudnun. Dan di antara mereka, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Itu karena apa? Karena Taurat itu bukan milik kalian. Makanya Allah katakan mereka itu menduga-duga dan berangan-angan. Mereka itu buta huruf tentang Taurat. Itu Allah katakan. Ternyata benar, Taurat buta huruf kalian tentang Taurat, tapi menduga-duga. Nah, kalau berbicara tentang Taurat, mana bukti yang dikatakan Nabi Isa membawa juga hukum Taurat, meneruskan hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa? Benar. Apa rupanya? Salah satunya tentang hukum Taurat, tentang bagaimana untuk berhormat kepada orang tua, bagaimana penggenapannya. Nah, apakah ada penggenapan?
Nabi Musa membawa hukum Taurat, Nabi Isa meneruskan hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya, menyempurnakan. Contoh, ketika dikatakan hormati kedua orang tuamu, hanya itu aja. Bagaimana cara menghormati orang tua? Bingung kita. Jangan berzina. Terus bagaimana ketika aku menjadi korban perzinahan? Apa yang dilakukan terhadap tersangka dan korban? Tidak ada penjelasannya. Nah, makanya penggenapan artinya penyempurnaan. Apakah ada penyempurnaan hukum Taurat? No, tidak ada. Efesus 2:15, dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala ketetapan hukum Taurat. Galatia 5:4, jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Di mana penggenapannya? Al-Quran yang menggenapi hukum Taurat. Di surah Al-An'am 151, Qul sa'adlu atlu ma haramma rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dimemerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Bagaimana ya Allah? Seandainya terjadi perzinahan, apa yang harus dilakukan? Hei, jelas di Al-Quran dikatakan di surat An-Nur, apabila dikatakan jangan berzina, An-Nur ayat 2, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Itu penggenapan. Kemudian bagaimana dikatakan hormati kedua orang tuamu? Di mana penggenapannya? Di Al-Quran di surah Al-Isra ayat 23, wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Apalagi mencuri, Al-Maidah 38, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Itu penggenapan. Banyak penggenapannya. Nah, sekarang mana penggenapan yang dari Bible dan Yesus katakan justru ketika harus mencintai atau hormati kedua orang tuamu? Lukas 14:26, jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Lanjut. Baik. Nabi Musa membawa hukum Taurat, Yesus menggenapi, ya kan? Betul sekali. Kami nggak ada meninggalkan hukum Taurat, apalagi Advent, nggak ada ya. Hukum Taurat, hukum utama, Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum moral, hukum yang ke-10, hukum kasih, ya. Penggenapan hukum, Matius 5 ayat 17, Yesus menegaskan kedatangannya bukan untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapi Taurat dan para nabi. Kasih sebagai kegenapan hukum, Roma 13 ayat 13, Galatia 5 ayat 14. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih adalah puncak dari hukum Taurat. Mengasihi berarti tidak berbuat jahat kepada sesama, hingga kasih memenuhi tuntutan hukum. Tapi kalau ada ajaran Paulus, ajaran Yesus, bunuhlah, penggallah kepalanya, congkellah matanya, potonglah tiap-tiap ujung jari-jarinya. Itu tak benar, ya. Tetapi Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, seperti yang dikatakan juga Rasul Paulus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih adalah puncak dari hukum Taurat. Mengasihi berarti tidak berbuat jahat. Apapun itu kasih itu, pasti tidak berzina. Satu suaminya tidak tambah lagi suaminya, ya. Aku contoh perempuan, satu suamiku, tetaplah suamiku setia sampai mati. Nah,
Kalau juga suamiku seperti itu, kalau istrinya satu tetaplah setia sampai mati, jangan ditambahi. Walau sudah sakit, walau sudah stroke, jangan kau tambahi. Enggak lagi montok istri kau itu kau ganti. Jangan lagi. Itu maksudnya kasih. Kalau dikatakan kasih, tapi layu sedikit istrinya, udah 2 anaknya kan udah layu nenen kita ini ya kan. Lalu dia mencari lagi yang montok, lewat nanti orang Jawa, montok bahenol atas bawah. Ditinggalkannya istri yang kedua ini, istrinya yang pertama tadi. Itu bukan kasih namanya. Jadi apa? Jadi Paulus menegaskan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih adalah puncak dari hukum Taurat. Itu ya. Jadi yang paling terutama adalah apa? Kasih di dalam Yesus. Kalau sudah kasih di dalam Yesus yang paling utama, Yesus, itu semua tidak dilakukan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon, tidak menyembah patung, apalagi tidak menyebut nama Elohim sembarangan, menghormati orang tua, menguduskan hari Sabat, apalagi tidak membunuh, tidak mencuri. Penggenapan yang kutanya Bu Darni, mana penggenapan yang dikatakan Yesus? Ini tadi dia menggenapinya. Ini nih. Menggenapi artinya apa? Matius 5 ayat 17. Arti Yesus menggenapi apa? Menggenapi, menyempurnakan. Yesus menegaskan kedatangannya bukan untuk membatalkan. Ya. Bagaimana Efesus 2:15? Efesus 2:15 bagaimana itu? Iya, hukum Taurat itu dipersatukan di dalam Yesus. Itu maksudnya Efesus. Bukan dibuang sebelum hukum. Kan Paulus mengatakan hukum itu dengan matinya. Dengan matinya manusia telah membatalkan segala ketetapan hukum Taurat. Iya, semua dipersatukan di dalam Yesus Kristus Yesus, di dalam kasih. Kalian aja yang nggak beleng-beleng, nggak ngerti. Oke, Bu Darni, apakah Taurat ini kebenaran menurut Bu Darni? Oh, udah pastilah kebenaran. Kebenaran ya, baik. Galatia 5 nomor 4. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo. Betul. Hah, Tidak guna. ayo. Apa artinya kau lakukan hukum? Apa artinya kau tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak ini. Tapi kau menolak Tuhan Yesus. Apa artinya kau sia-sia ibadahmu? Nah, itu. Bu Darni tadi mengatakan kebenaran dalam hukum Taurat. Ternyata kebenaran itu Kristus tidak berguna bagimu. Itu tadi katanya. Kristus tidak berguna bagimu. Iya. Iya. Tidak ada gunanya hukum Taurat kalau Yesus itu kau tolak. Itu artinya. Makanya Efesus 2 ayat 17 dipersatukan. Hukum Taurat ini dipersatukan di dalam Yesus. Hanya yang paling utama adalah Yesus. Kalau sudah yang utama Yesus, nggak mungkin aku tukang bunuh, Bang Blender. Nggak mungkin aku tukang cabul. Pasti aku harus kudus. Kalau sudah Yesus yang paling utama di dalam hidupku, hidupku ini juga harus terang di dalam lingkunganku ini. Nggak mungkin aku tiap hari gonta-ganti suamiku. Enggak, harus terang hidupku karena aku sudah murid Yesus. Gitu saya. Oke, Bu Darni. Jadi tadi kita poinnya ke Taurat, entah apa jawaban Bu Darni, pening kepalaku dah. Satu pun nggak ada ya, nggak apa-apa. Oke, tadi aku mengatakan ya, pening kepala kita. Dah, satu pun nggak ada pembantahan. Dah, tadi aku mengatakan iblis itu, sabar dulu. BCA, BCB, aku udah capek ngomong, nggak tahu katanya dia lagi. Ya kemana, nggak nyambung, apanya nggak nyambung kemana-mana? Nggak nyambung katanya. Masih sampai ke nenen-nenen tuh ngapa, Bu? Jawabannya. Sampai ke nenen-nenen, kok sampai ke nenen pula ceritanya? Aduh, gila kali, Pak. Katanya hukum Taurat itu harus dilakukan, jangan berzina. Apa hubungannya Aku nenen ini, itu, Ibu aku ini Barang suamimu tadi? Belender, Kepala si aku ini BCA istrimu itu, Belender. Kau harus cintai aku selamanya. Jangan kau meninggalkan. Apa urusan Taurat ke situ? Aduh, gila kali, Nggak Pak. boleh mengganti aku, nggak boleh menambahi Udah, aku. Berarti mulai jogok, dibilang istri biar nggak keras aku, biar nggak keras, mulai nyogok, dibuat istrinya istri biar nggak keras, gugas terus, nggak ada cerita. Istri ranjang-ranjang kan gitu kan, nggak ada cerita. Nah, tadi aku mengatakan bahwasanya iblis itu menciptakan sebuah agama agar manusia mempersekutukan Tuhan, agar mereka tempatnya neraka bersama iblis kekal selama-lamanya. Nah, Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, Matius 7:15, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu
jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini dia yang dimaksud tadi, penyesat menciptakan sebuah agama agar mereka tempatnya neraka kekal selamanya. Yesus mengecam, waspada, mengatasnamakan aku, kata Yesus, ya, itu adalah penyesat. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus dengan tegas mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Sekali lagi ya, Yesus mengatakan waspada, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata aku Mesias, dan mereka akan menyesatkanmu. Paulus mengaku dirinya Yesus. Oh, 1 Korintus 4 ayat 15 itu blender. Akulah yang menjadi bapamu, bukan bapa huruf besar itu ya. Di situ dikatakan akulah yang menjadi bapamu, bukan bapa Elohim, ya. Tapi di situ bapa huruf kecil menjadi gurumu. Akulah yang dalam Kristus Yesus. Akulah yang dalam Kristus Yesus. Ya, iya, bukan menjadi bapa Elohim itu maksudnya. Yesus ini, Yesus mengatakan mengatasnamakan aku. Guru. Ini mengatasnamakan aku, kata Yesus. Waspada terhadap orang yang mengatasnamakan aku. Baik. Maksudnya, Nah, Paulus tinggal jadi dalam Kristus kita itu. melihat nabi palsu itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah engkau mengenal nabi palsu itu. Lihat Paulus, adakah dia tukang cabut? Paulus? Kok tukang cabul? Ditidurinya? Ini mengatasnamakan, dikatakan mengatasnamakan. Loh, Iya. kita pegang ke Matius 24 nomor 4. Kan Yesus Matius 24 nomor 4. Dengar dulu. Blender, kan kata Yesus, dari buahnya lah engkau mengenal. Gak ada dari buahnya, tidak ada dari buahnya. Jangan ke sana. Matius 24 nomor 4. Lihat, Matius 24 nomor 4. Oh, saya salah kau. Loh, Nih dia. itu Matius 24 nomor 4 buka. Ya, Matius 24 nomor 24. Nomor 4. Iya, ada juga ayatnya, dari buahnya lah engkau mengenal. Ya, ini sekarang yang kita bahas. Paulus, tunggu dulu. Paulus baru yang hari Sabat semalam. Maaf ya Blender, jangan dulu, tolong jangan potong aku ya. Kami semalam hari Sabat ibadah membahas bagaimana Rasul Paulus ini mengadakan penginjilannya. Bayangkan ya Blender, dia di penjara di dalam jeruji besi. Di dalam jeruji besi bukannya dia bermalas-malasan, tetapi dia menulis penginjilan agar umat-umatnya itu tetap bersemangat. Bayangkan itu, tidak pernah dia pergi mengawini banyak wanita, membunuh, mencuri. Jangan ke sana-sana. Yang Matius 24 nomor 4 dulu itu dibahas. Jangan kemana-mana. Sekarang kan kalian Matius 24 nomor 4. Enggak, ini Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan. Aduh. Yesus yang mengatakan, Matius 24 nomor 4. Bagaimana buahnya Paulus? Enggak ada masalah buah. Enggak ada masalah buah. Enggak ada di situ buah tertulis. Kalian yang nggak mengerti. Buka lah Matius 24 nomor 4 itu buka. Kenapa enggak pernah dibaca? Baca dulu lah itu. Jangan lari kemana-mana. Baca dulu itu. Iya. Enggak ada buah di situ. Enggak ada buah di situ. Nggak mengerti kalian. Itu enggak ada buah. Matius 24 nomor 4 enggak ada buah. Iya. Matius 24 nomor 4. Iya. Ini udah tamatnya kami ini. Kalau Kristen yang udah yang rajin, yang aktif, udah ngertinya dia itu. Gak bisa lagi kau bodoh-bodohi Blender. Yang awam bisa lah kau bodohi. Kalau kayak aku ini, sambil aku membuka ini sambil. Matius 24. Ini. Sabar kau Rasid. Aku baca ya. Kan sambil buka aku. Aku baca ya. Matius 24 ayat 24. 444 nomor 4 nomor 4. 24 nomor Matius 4. 24 nomor 4. Iya. Matius 24 nomor Jawab 4. Yesus Khotbah kepada ini ya, mereka. khotbah tentang apa itu? Mau ngomong Ya, itu? lanjut nggak apa-apa. Tentang akhir zaman. Ya. Oke. Iya, khotbah tentang akhir zaman. Ya, bertoko ya, Blender Rasid. Khotbah akhir zaman. Bait Elohim akan diruntuhkan. Ayat 1 dulu biar tahu kita semua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Elohim, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Elohim. Ayat 2. Ia berkata kepada mereka,
kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 3, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Waduh, merinding aku guys. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Pernahkah Paulus mengatakan akulah Mesias? Mana datanya? Kau tunjukkan ya. Dan mereka, oke, 1 Korintus 4:15. Belum. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana ada Paulus mengatakan dia adalah Mesias? 1 Korintus 4 nomor 15. 1 Korintus 4 nomor 15. Yang tadi yang kita baca. Oh belum. Bentar ya. 1 Korintus 4 ayat 15. Ini dia ya. Dasar dan bangunan, itu judulnya ya. Aduh batu aku. 15. Ada. Ayat 13 dulu. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan diuji, ia akan mendapat upah. 15. Jika pekerjaannya terbakar, ininya 1 Korintus 4 Iya. nomor 15. Iya. Oh, 4 nomor 15. Mana dia? Oh ini. Rendahkanlah dirimu, ya. 1 Korintus 4 ayat 15. Judul perikopnya, rendahkanlah dirimu. Ayat 13 dulu. Kalau kami dipitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Luar biasa, rendah kali hatinya. Ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Bapa ini huruf kecil ya, bapa. Kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Jeder. huruf kecil. Loh, Huruf kecil di sini. Bukan aku nggak bicara bapak. Aku nggak bicara bapak. Ini maksudnya di sini. Aku tidak berbicara bapak. Nanti kalau berbicara bapak ada dalilnya. Aku berbicara mengatasnamakan Yesus Kristus. Tadi kan Yesus. di dalam Matius 24 ayat 4. Sekarang yang berkata siapa? Nabi palsu itu Yang berkata mengatakan siapa? dia adalah Mesias. Mana? Yang berkata siapa? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Siapa yang ngomong itu namaku? Siapa? Yesus. Siapa yang? Yesus. Ya udah, di sini siapa mengaku? Akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi. Kristen itu dalam Kristus loh. Nah, Iya, di dalam Apa? Kristus Kita semua maksudnya. di dalam Kristus. Si Paulus di sini adalah Bapa rohani, pengajar. loh, Bapak rohani apa? Bukan Bapak Elohim. Makanya Bapak Elohim apanya nih sekarang nih? Aduh, ini dulu dalam Yesus Kristus. Itu. Ya, kita Oke. di dalam Udah Yesus ngerti kau? Kristus mah. Enggak, kalau berbicara masalah Bapak itu lain lagi ya, itu dalam Kristus Yesus ya. Kalau kita berbicara Bapak, Matius 21 nomor 9, Matius 23 nomor 9. Jangan kau menyebut Bapa di bumi ini, kata Yesus. Janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu dia di surga. Jangan kamu menyebut Bapa di bumi ini. Paulus mengaku dirinya Bapa di bumi. Bapak rohani, Bapak pengajar. Bapak rohani mana? Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Baca. Matius 23 nomor 9. Janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini. Di situ aja, kecuali Kamu di aja situ bisa tadi jadi huruf Bapak besar rohani, Bapaknya. Itu Yesus mengatakan. Paulus. Itu Yesus yang mengatakan, janganlah kamu menyebut Bapa di bumi ini. Tetapi Paulus mengaku Bapa di bumi.
Iya, Bapak huruf Udah ya? kecil, Bapak pengajar. Iya, Hah? Bapak pengajar itu, Mana? Bapak rohani. Apa beda Bapak huruf besar dengan huruf besar? Apa bedanya? Beda. Bapak Apa? besar itu ditujukan kepada Elohim. Kalau Bapak kecil itu Bapak guru-guru dalam Guru apa? Guru-guru apa? Dari mana dapatnya? Ngarang aja Bapak huruf kecil-kecil guru-guru. Di mana tertulis? Di mana tertulis Bapak huruf kecil huruf besar? Di mana tertulis? Mana literasinya mana? Aturan penulis. Mana literasinya Bapak huruf besar itu Elohim, Bapak huruf kecil guru? Mana literasinya? Ya lihat Kau aja di carikan, kau Mana? carikan semua. Mana buktinya Bapak huruf besar itu guru, Bapak di Elohim, Bapak huruf kecil itu guru? Mana buktinya? kamu belajar nggak bahasa Indonesia waktu dulu? Loh, apanya ini belajar? Apa bedanya B huruf besar, B huruf kecil? Apalah kalian dimaksa kali. Di sekolah aja tahu, di SD udah Ya diajarin. apa? Itu. Allah huruf kecil, Kalau huruf dalam kecil bahasa aja bisa Indonesia huruf beda. besar Gimana huruf sih? kecil pun tetap aja bapak. Apanya kalian nih? Artinya sama Bapak huruf besar, Bapak huruf kecil, apa bedanya? Ya Cuman udah, yang kata ya udah. Kalau kata kamu- Yesus, ya. udah. carikan Iya, literasinya mana? BCB dulu. Ya udah, Larikan, kalau kamu nggak jangan, ini, enggak, loh, ini perkataan Yesus, kan pengikut Yesus atau pengikut Paulus sih? Hah? Kutanya kalian dulu, pengikut Yesus atau Paulus? Kalian mengikuti, gini loh, kalian mengikuti perkataan Yesus atau Paulus? Hah? diajarkan Paulus itu adalah juga perkataan Yesus. Aku tanya dulu, kalian mengikuti perkataan Yesus atau Paulus? Ya ikutin semua, ajarannya diikutin semua itu. semua Yesus mengatakan jangan kau menyebut Bapa di bumi ini. Jangan ada pernah orang mengatakan akulah Bapa selama di bumi. Sedangkan Paulus mengaku diri Bapa. Bacakan- Matius bacakan 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Kamu bacakan Ku aja jawab perikop BCA, mulai dari depan. BCB. Ini kita jawab dia nih ya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia khusus terjemahan, perbedaan penulisan antara Bapa huruf kecil dan Bapa huruf besar, huruf kapital, biasanya digunakan untuk menunjukkan perbedaan makna antara ayah manusia, pemimpin, dan Elohim sebagai pencipta. Ya, Bapa huruf kecil arti merujuk pada manusia, yaitu ayah kandung, nenek moyang, atau Itu pakai K, itu pakai K, Bapak, Dengar dulu. itu pakai K. Konteks Apanya? digunakan dalam hubungan kekerabatan ya. Ini nggak ada pakai K, Bapak. Dengar dulu. Ah, ngarang aja. Kapital besar. Mana Arti ada? merujuk langsung, dengar dulu. Arti merujuk langsung kepada Elohim. Pribadi Mana? pertama dalam Tritunggal. Itu kalau untuk orang tua Bapak pakai K, Bapak kau tuh, Bapak kau tuh, itu dia Bapak. Dengar dulu. Dengar. Konteks ketika Yesus menyebut Bapakku, huruf besar Bapaknya. Bapakku. Kepala Atau Bapak, kayak gitu loh, Bapak, pakai K. Elohim sebagai Bapak. Udah ya? Ya, udah. Bapak Aku ajarin beda ya. Bapak sama beda lah. Untuk orang tua memang menggunakan K, Bapak. Tapi kan di situ tidak ada Bapak, tidak ada pakai K, Bapak dua-duanya. Huruf besar, dengar kau dulu Blender. Huruf besar penulisan kapital menandakan penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Itulah B huruf besar dan A huruf besar, P huruf besar. Huruf besar, itu dia baru tertuju kepada Elohim. Tapi kalau dia huruf kecil semua, Bapa itu tertuju kepada Paulus, yaitu dia adalah Bapa guru rohani. Mana tertuju Paulus? Mana tertuju Paulus? Mana ngarang Ya, aja. udah kami jelaskan. Mana? Mau kau Mana? Mau nggak terima, bunuh diri aja kau. Ya, inilah kalian makanya Yesus mengatakan enyahlah kalian dari hadap. Makanya Yesus mengatakan enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian Kristen, katanya. Itu dia. Terus kemudian Yesus sunat, Paulus sunat. Galatia 5 nomor 2, jikalau kau menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Apa ini perkataan apa ini? Dia sunat, Yesus sunat, tapi Kristus nggak berguna. Apa maksud Paulus nih? Ya, sama. Yang lebih utama semua adalah Kristus. Semua itu tak berguna. Kan katanya. Yang paling utama adalah siapa? Yesus. Oke. Itu maksudnya. Suka-suka hati. Matius 23 nomor 13. Yesus dengan tegas mengatakan, celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Kamu telah menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi yang berusaha untuk masuk ke dalam sorga. Itu Yesus mengatakan terhadap orang Farisi.
Farisi. Karena orang Farisi itu menyebabkan manusia dan menghalangin orang masuk surga. Filipi 3 nomor 5. Paulus dengan tegas mengatakan, di sunat hari ke-8 dari suku Benyamin, aku orang Farisi. Farisi kayak lu itu. Ya disuruhnya. Yo, apa? Nggak ada. Di sini tidak ada Farisi pengecualian ya. Tidak ada Farisi Jawa, Farisi Batak, Farisi Sunda, tidak ada. Di sini dikatakan Farisi. Dengar Blender. Poin-poin penting dalam Matius 23 ayat 13 itu ya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik katanya. Munafik di situ berasal dari kata Yunani ya. Yunani pula munafik. Aduh mak gila kali kau. Ngarang aja kau munafik dari kata Yunani. Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah. Jangan menipu-nipu munafik dari kata Yunani. Di luar tetapi dari mana munafik dari kata Yunani? Ngarang aja. Tidak sesuai dengan imannya. Itulah. Enggak, itu nggak usah ngarang-ngarang bahasa Indonesia. Munafik dari kata Yunani. Apa aslinya apa coba? Kalau munafik dari jangan ngarang-ngarang. Munafik dari kata Yunani. Ngarang aja. Yesus mengutuk kepura-puraan dan kemunafikan mereka sebagai pemimpin agama. Biar tahu kau. Itulah maksudnya. Celakalah kau. Itu kata Yesus. Apa celaka? Ini dikatakan, hei kau orang Farisi, kaulah penghalang. Ada pemimpin agama. Dengar. Pemimpin agama mengenal Yesus. Tapi di belakang dia tukang cabul, tukang membunuh. Nggak ada tukang cabul, nggak ada. Paulus pun tukang cabul. Paulus tukang cabul juga. Yang menciptakan lokalisasi di Korintus itu siapa? Paulus menciptakan lokalisasi SSE. Paulus. Mana datanya? Nggak usah kesana-sana. Dialah menciptakan. Ada datanya. Blender. Bukan. Sekarang kan siapa yang dikatakan munafik itu? Ya itulah yang semua melanggar. Sekarang di sini umat Yesus. Tapi dia tukang zina, tukang cabul. Ini sekarang Yesus mengatakan, celakalah kau ahli dan orang Farisi. Orang Farisi. Jangan ada kemana-mana Farisi. Orang Farisi. Yesus berkata kepada Paulus. Yesus berkata kepada Paulus nih, kepada Paulus. Konteksnya dong, konteks apa? Konteks apa? Itu konteksnya itu perikop itu apa? Baca dari awal tuh. Ini Yesus berkata kepada orang Farisi, Paulus. Iya, tunggu dulu. Biar ku cari konteks orang Farisi ya. Itu yang Matius 23 itu. Matius 23 kan yang mengecam ahli. Ada dari 23 nomor 13 sampai dengan 29 banyak Yesus mengatakan celakalah. Dari ayat 1. Nih. Ya, ini Bang BCB, lihat nih ya. Orang Farisi adalah sekelompok orang Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mentaati keduanya mereka akan mendapatkan keselamatan karena mereka sangat paham agama. Banyak kaum Farisi juga menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat. Namun Tuhan Yesus malah mengecam para Farisi dalam Matius 23 ayat 3 sampai 4. Yesus berkata, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Oke? Udah tahu Blender? Mereka mengikat beban-beban berat. Aku bicara orang Farisi itu Paulus enggak? Paulus orang Farisi enggak? Orang Farisi yang begini maksudnya bukan dikatakan. Paulus itu orang Farisi atau tidak? Ya awalnya. Ini maksudnya lu Blender. Aku tanya dulu, Paulus itu orang Farisi atau tidak? Dia mengakui dia orang Farisi, tapi dia udah murtadin itu orang Farisi yang murtadin ya, aduh majang gila kali bah. Farisi itu bukan dengar ya, Farisi itu bukan agama. Murtadin pula kau bilang. Farisi itu bukan agama, sekte, kelompok. Kau bilang agama pula Farisi, ngarang aja kau. Dengar. Dia murtadin dari Yahudi tuh. Murtadin dari mana? Murtadin Farisi itu bukan agama. Oke. Apanya kau nih? Kau dengar. Lihat ini Blender. Matius 23 ayat 5. Yesus berkata lagi, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Siapa berdoa di umum-umum? Di depan-depan umum, di jalanan? Siapa berdoa? Janganlah kau berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Janganlah kau berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Kau dikatakan orang-orang munafik. Lalu Matius 6 ayat 5.
Ini loh orang Tapi berdoalah kau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengar dulu. Yang ketiga, Matius 6 ayat 5. Aku pakai data dari tadi. Memamerkan kebaikan. Suka berdoa di tempat umum untuk dilihat orang. Memamerkan perbuatan baik. Itulah sifat-sifat orang Farisi yang diwaspadai kata Yesus. Sekarang aku tanya, itu ibadah kalian berdoa sambil berdiri nggak? Aku tanya lu, ibadah kalian berdoa sambil berdiri nggak? Hah? Aku tanya lu, nggak kesana. Ibadah kalian berdoa sambil berdiri nggak? Jawab dulu, jawab dulu. Berdoa sambil berdiri nggak? Jawab dulu, jawab. Aku nggak bicara umum. Berdoa sambil berdiri nggak? Jawab dulu. Tapi kami di dalam gereja. Jawab dulu, berdoa sambil berdiri nggak? Iya, di dalam gereja. Ya kan? Berdoa sambil berdiri. Apa kata Yesus? Janganlah kau seperti orang munafik yang berdoa sambil berdiri, di rumah ibadah, di rumah ibadah, di rumah ibadah. Nggak ada, nggak ada. Berdoa. Umat Islam tidak ibadah di luar. Umat Islam tidak ibadah di luar, tapi di masjid, di masjid. Islam tidak pernah beribadah di luar, tapi di masjid. Hei, itu siapa untuk siapa? Yesus mengecam, bahkan di Matius 6 nomor 6-nya, apa kata Yesus? Tetapi berdoa, beribadahlah kalian di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi, agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Ini lagi blender ayatnya. Matius 23 ayat 23. Yesus mencela mereka yang begitu ngotot pada aturan kecil, namun mengabaikan hal-hal yang lebih penting seperti keadilan, kasih sayang, dan iman. Contoh, sewaktu murid-murid Yesus mengambil gandum di hari Sabat, yang kayak gitu aja pun marah orang Yahudi itu. Makanya Yesus menggenapi, karena pada saat itu kan mereka lapar, murid-muridnya. Itu boleh yang seperti itu. Satu lagi, sewaktu dombanya jatuh ke jurang, gak boleh katanya diambil itu. Dombanya nggak boleh. Lalu Yesus mengatakan harus diambil itu dombanya karena melakukan kebaikan hari Sabat boleh. Nah, itu bagus. Tetapi orang Farisi itu tidak seperti itu, blender. Paulus penyesat. Paulus di Matius 23 nomor 13 itu Yesus dengan tegas mengatakan kepada Paulus, ingat ya, Matius 23 nomor 13, dengan tegas Yesus mengatakan kepada Paulus yang orang Farisi, hei Paulus, kau orang munafik, kau telah menutup pintu kerajaan surga, Paulus, di depan orang, sebab kau sendiri tidak masuk ke dalam surga, kau merintangi mereka yang berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Blender. Dari Paulus. Dua lagi nih, dua lagi ayatnya blender. Ya iya, Ya, itu loh. Dengarkan ya, ya pacarku. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Menganggap dirinya sendiri lebih baik. Waspada. Yang kayak gitu disuruh Yesus waspada. Ini mau dekat kiamat yang ngaku pacarnya Bang Blender. Iya, yang terakhir Matius 23 ayat 27. Fokus pada penampilan luar. Orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar, mengabaikan kondisi hati mereka. Ya, dalam Matius 23 ayat 27. Yesus menggambarkan mereka sebagai kuburan yang dicat putih. Itulah diwaspadai, disuruh Yesus, ya. Kita buktikan lagi penyesatan Paulus. Ya. Oke, kita buktikan lagi penyesatan yang Paulus lakukan terhadap kalian. Kita buktikan tentang penyalipan. Tentang penyalipan, Pauluslah yang melegalkan penyalipan tersebut dengan dia berkata di Roma 5 nomor 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang tuh? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Akibat dosa menjalar kepada manusia melalui Adam saat makan buah itu, maka terjadilah penyalipan untuk menebus dosa-dosa Adam. Benar ya? Oke. Itu jelas. Sedangkan di Kejadian 2 nomor 17, Tuhanmu dengan tegas mengatakan, janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu Adam. Ketika kau makan, pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3, jangan kau makan buah itu Adam, nanti kau mati. Tidak ada Tuhanmu mengatakan ketika makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia, tetapi Paulus yang mengatakan dosa menjalar kepada seluruh manusia. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti ini? Apakah dari Yesus atau Tuhanmu? Tuhanmu tidak ada mengatakan seperti ini. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti ini? Jawab.
Ingat ya, berbenturan ya, berkontradiksi itu ya. Tuhanmu mengatakan akibat makan buah mati. Paulus mengatakan akibat makan buah dosa menjalar kepada seluruh manusia. Ya. Ini dia ya, di Roma 5 ayat 20 itu, Roma 5 ayat 12 itu dosa dan maut masuk ke dunia melalui satu orang. Awal pertama yang melanggar hukum Tuhan, ya, yaitu siapa? Adam. Dan karena itu maut menjalar kepada semua orang karena semua telah berbuat dosa. Jadi rentanlah keturunannya itu melakukan dosa, ya. Tadinya kalau Adam itu tidak melanggar peraturan yang dibuat Tuhan di tengah-tengah taman itu, kalau dipatuhi si Adam, hidup kekalnya seharusnya manusia itu nggak mati-mati. Tapi karena manusia pertama melakukan dosa, melakukan pelanggaran hukum Tuhan, dia melanggar peraturan pertama kali, ya, manusia pertama diciptakan, maka rentanlah keturunannya itu melakukan dosa. Itu maksudnya di dalam Roma 5 ayat 12. Begitu, Blender. Itu sebab situ sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapakah satu orang itu? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Oleh karena semua orang telah berbuat dosa. Udah? Ini dasar penyalipan tersebut. Terciptanya penyalipan karena dosa Adam telah menjalar kepada seluruh manusia. Benar? Benar. Benar, baik. Ini perkataan Paulus. Sedangkan Tuhanmu tidak pernah mengatakan seperti ini. Dari mana Paulus berani membuat statement seperti ini? Sedangkan Tuhanmu mengatakan makan buah itu mati. Mati. Nggak ada dosa menjalar. Dari mana? Sedangkan Yesus juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Yesus tidak pernah mengatakan tentang masalah makan buah dosa menjalar kepada seluruh manusia. Nggak pernah. Yesus dan Tuhanmu tidak pernah mengatakan. Kenapa Paulus berani mengatakan ini? Dari mana? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kontradiksi ya, kontradiksi sekali lagi ya, kontradiksi. Berbeda, yang namanya rasul itu harus mengikuti perkataan Tuhan, tidak membantah apa yang dikatakan Tuhan. Itu rasul, ya. Jadi di sini Paulus yang mengambil statement seperti itu, berani kali dia mengambil statement seperti itu. Sedangkan Tuhanmu tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang kalian ikutin perkataan Tuhan atau perkataan Paulus? Ingat kejadian 2:17 sama kejadian 3 nomor 3. Tuhan berkata kepada Adam, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu Adam. Nanti kau mati. Mati kalau kau makan buah itu, mati. Tidak ada Tuhanmu mengatakan, nanti kau makan buah itu dosa, kau menjalar kepada seluruh manusia. Enggak kayak gitu Tuhanmu mengatakan, enggak, mati. Tetapi Paulus yang mengatakan dosa menjalar kepada seluruh manusia. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti itu? Berarti dia membantah perkataan Tuhan. Lalu Blender, maksudnya menjalar dosa kepada semua manusia. Kan manusia ini sekarang ini semua mulai dari kecil sampai seterusnya rentan melakukan dosa. Itu maksudnya Paulus. Masa kau nggak ngerti di Roma 5 ayat 12 itu? Roma 5 nomor 12, Paulus menyatakan tentang dosa Adam yang telah menjalar kepada seluruh manusia. Alright? Dengar ya. Itu ya, mengatakan tentang Adam, benar kan? Aku dulu. Di situ yang bisa kita ambil di dalam Roma 5 ayat 12 itu, dosa dan maut masuk melalui Adam. Pelanggaran Adam menyebabkan dosa memasuki dunia dan bersamaan dengan maut. Itu maksudnya ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ia memiliki dua pemahaman utama, yaitu berdosa di dalam Adam. Saat Adam berdosa, seluruh umat manusia yang diwakilinya juga berdosa di dalam dia. Dosa pribadi, maut menjalar ke semua orang karena setiap individu juga melakukan dosa-dosa pribadi.
Meski dosa Adam adalah akar masalahnya. Maksudnya itu sama dengan dosa waris, ya. Dosa waris itu maksudnya awal pertama manusia ciptaan Elohim melanggar hukumnya. Nah, jadi keturunannya pun begitu, rentan menjalar dosa itu kita lakukan. Ya, semua ciptaannya itu manusia itu pasti rentan melakukan apa? Dosa. Jadi dikatakan apa lagi? Itu yang kutanya, itu pakai celana dalam warna apa ini sekarang? Warna apa? Biru. Nah, bisa jawabnya warna biru kan? Nah, aku bertanya tadi, tahu jawabannya, sesuai kan? Cepat kan? Dana bola. Cepat kan? Cepat jawabnya. Nah, aku sekarang itu kan sangat berbeda, perkataan Tuhan atau perkataan Paulus yang mau diikutin. Jawab. Sama Paulus ini kan Rasul Yesus loh. Dipilih langsung oleh Ilahi itu. Ilahi yang memilih dia. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Langsung sendiri Ilahi itu melalui cahaya itu memilih Paulus sebagai rasul. Ya kan, itu sangat berbantahan. Ingat ya, penyalipan sekali lagi. Penyalipan itu fungsinya untuk menebus dosa-dosa manusia akibat perbuatan Adam. Makan buah, oke? Akibat perbuatan Adam memakan buah terlarang, maka terjadilah penyalipan. Dan itu dituangkan oleh Paulus di Roma 5 nomor 12. Itu pernyataan Paulus. Hei, kuciptakan ini penyalipan ini karena dosa Adam telah menjalar kepada kita sehingga terjadinya penebusan dosa yang dilakukan Yesus. Itu kata Paulus. Tapi Tuhanmu dan Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Tidak pernah. Bahkan Tuhanmu mengatakan, jangan kau makan buah itu, kau mati. Mati. Beda dong antara mati dengan dosa menjalar. Beda kan? Kalau sudah mati-mati, nggak ada hubungannya dosa menjalar. Dua ayat loh mengatakan, Kejadian 2:17 dan Kejadian 3 nomor 3. Di situ dikata mati. Adam, jangan kau makan buah itu ya. Mati kau nanti Adam, jangan kau makan buah itu. Mati. Loh, ini kan berbeda. Dari mana kalian mau? Berarti kan kalian mengikuti Paulus. Adamnya mati nggak waktu itu? Aku nggak bicara itu. Tapi Tuhanmu mengecam ya, mengecam akibat makan buah itu mati. Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar. Berbeda nggak? Akibat dosa. Berbeda, bos. Akibat dosa adalah maut. Itulah mati. Aku nggak bisa bicara maut akibat dosa atau maut. Maut telah menjalar kepada seluruh manusia. Dosa menjalar. Gini, pertama kan manusia diciptakan tidak berdosa. Oke? Setelah Adam jatuh, manusia itu naturnya berdosa. Itulah yang menjalar dan tidak ada lagi manusia yang tidak berdosa sejak Adam jatuh dalam dosa. Itulah artinya menjalar gitu loh. Nggak usah kau berbicara mati. Nanti kalau aku tanya bicara mati, mencret kau nanti. Sekarang aku tanya samamu ya. Tuhanmu mengatakan mati, iblis mengatakan tidak mati. Mati atau tidak Adam? Ya, makanya aku tadi tanya tidak mati, tapi secara jasmani, secara mati, tapi secara rohani. Mati rohani. Iya betul. Ujungnya mati rohani. Gas, ora. Ini ya. Gitu. Rohaya mana? BC. Kalau ada mati si Ani, mati rohaya mana? Kalau enggak roh Roma deh. Ada roh Ani, roh Roma. Maksudnya Allah bohong gitu. Lanjut bener. BC, gini aja lah. Kalau kau bilang berbicara mati rohani, oke? Saat ini kau kujemput ke rumah kau, kubonceng kau naik motor, ya kan? Permisi aku sama istri kau, ya? Aku bawa jalan-jalan sama BC ya, mau ke warung kami nongkrong, oke? Sampai di jalan, tiba-tiba ditabrak kita sama truk, tuh mati kau tewas di tempat. Istri pun nanya, mana bang abang suamiku bang? Dia mati rohani, gue bilang. Mau kok? Mau? Hah? Ya, mau kok aku bilang mati rohani, dia bilang mati rohani. Sama seperti ini. Telepon bininya BC, iya. Kak, si BC sudah mati rohaye. Mati rohani, ya mati rohani, mau. Ya, matilah. Seperti itu. Ibarat gini ya, ibarat mic-mu itu kalau dicopot itu kan tetap jadi mic, tapi sekarang Kejadian 2:17 pertanyaannya, mati atau tidak Adam pada hari itu? Tidak mati secara fisik. Tidak mati, berarti perkataan iblis benar. Perkataan iblis benar. Perkataan iblis, Kejadian 3 nomor 4, iblis mengatakan gitu, kau tidak akan mati, makan aja buah itu, kata iblis. Kau tadi mengatakan, berarti kalau tidak mati, perkataan iblis benar. Berarti kau pengikut iblis.
Loh, kan karena mati, pengertian mati di situ, karena upah dosa adalah maut itu kan. Artinya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan itulah. Ini sekarang kan konteksnya itu kan masalah yang disampaikan di Roma 5 ayat 12 kan, seperti itu Enggak, ya. gini aja deh. Ya, BC, ya. BC, BC. Enggak, yang kejadian 2 yang ditunjukkan si Blender itu di mana penjelasannya itu bahwa mati rohani? Ya terputus hubungan dengan Allah itu Nah, iya, mati yang kau rohani. jelaskan ini di mana mau kita lihat sumbernya? Dari mana penjelasannya? Ya waktu itu mereka sudah terputus hubungan dengan Allah, Enggak, ya saya mati tanya gitu loh. sumbernya dari mana? Sehingga kamu tahu bahwa itu menjelaskan adalah mati mati rohani. Dari mana sumbernya? Ya dari penjelasan dari inilah, dari Alkitabnya. Ya mana? Ya tertulis di mana itu? Oh disampaikan mati rohani seperti itu? Oh nggak Ya, di mana? ditulis, tapi dalam pemahaman Oh, kita nggak itu, ditulis. Terus kau dapat dari mana? Ini hak Kristen ya, nggak ditulis tapi mereka bisa tahu gitu loh. Seperti Tuhan berfirman dalam hati bisa tahu pula mereka. Iya kan? Lanjutlah Blender. ya lanjut. Aku dulu ya. Ini Nah, kejadian 2 jangan ayat bilang 17 lanjut. Kau harus kasih tahu tertulis di mana bahwa adalah itu ini adalah nih. mati rohani gitu loh. Ya itu coba. Ya, aku dulu meneruskan Nora tadi kan aku mencari Ya, apa? lanjut Mencari dulu, Bu. data. Larangan Tuhan kepada Adam untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena jika ia memakannya ia pastilah mati. Yang berarti memutuskan hubungan dengan Tuhan, kehilangan keabadian dan kematian fisik dan spiritual. Nah, itu dia. Mati modar, tewas, meninggal, itu mati, mampus, itu Ini mati. adalah, dengar, ini adalah ujian ketaatan yang menetapkan batas moral bagi kebebasan manusia untuk menguji kesediaannya menerima kehendak Tuhan. Bukan hanya soal makanan, tetapi tentang hubungan dan ketaatan kepada Elohim. Gitu guys. Nah, pertanyaannya mati tidak dia? Mati tidak? Terpisah. Hah? Dengan Terpisah Tuhan itu ya, terpisah roh dan jasad, benar nggak? Mati tidak? pemutusan hubungan dengan Elohim. Emang PLN pemutusan listrik? Mulanya Ah, kematian fisik Ya, dan spiritual. mirip-mirip. apa urusan PLN pemutusan listrik? Begini. Ah, Diam dulu. Iya betul. Kematian apa tadi? Diam dulu kau. Kematian apa tadi? Kematian Kematian secara fisik kan? Diam dulu BC. Kematian fisik kan? Derni. Iya. Iya. Fisik mati. Fisik dan spiritual. Fisik nggak mati dan dia? spiritual. Sekarang mati dia Spiritual. nggak? Harusnya Iya kan, cuma fisik. hidup kekal pada saat itu si Adam. Hey, Ya, Adam iya itu benar, seharusnya nggak aturannya mati. hidup kekal. Hidup Tapi kekal kan terus di Taman Eden. Sebentar, Derni, Tapi karena sebentar. sudah Sebentar, melanggar, Derni. maka kematian Tadi kau fisik bilang dan kan? spiritualnya Ya, terputus. sebentar Gitu. dulu. Tadi kau bilang, Oke. bilang situ kematian fisik kan? Bener nggak? Ya, aku bilang tadi Iya. kematian Diam dulu, kau secara diam dulu yang dia rohani baca. kok. Dia baca tadi ada, dia baca. Tadi Gua kau nggak baca ada ada fisik, kan? nggak ada di Iya, aku baca. Diam dulu. Ada nggak Derni? Jangan kau bohong lagi. Iya, fisik dan spiritual. Kematian kan? Iya. Nih dengar ya, aku Ayo, baca udah, sekali lagi ya. fisik. Ya, Nanti aku baca. jasadnya mati. Karena jika ia melakukan, ia pastilah letong. mati. Nah, lanjut, Blender. Yang Berarti berarti betul. pemutusan Buktinya nggak hubungan mati. dengan Tuhan, kehilangan keabadian Lanjut. dan dimulainya proses kematian fisik dan spiritual. Betul. Nah, itu udah. benar, berarti benar. Mati fisik. Harusnya pada Mati saat fisik. itu harusnya pada saat itu kalau dia tidak melanggar, hidup kekal yang Oke. dia di Taman Eden itu. Kematian fisik, baik. Berarti gini ya, kalau kematian fisik, bentar, saat itu ada dua makhluk yang diciptakan Tuhan kalian. Adam, manusia, iblis sebagai iblis. Dua makhluk ya, iblis dan manusia. Nah, ketika Adam dan Hawa mati, jadi kalian keturunan siapa, bos? Keturunan siapa? Iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Maksudnya keturunan siapa kita ini? Ya keturunan Loh. dari Adam dan Hawa. Tapi mati Adam, tapi mati dia. Aduh, bukan mati, dengar ya. Bukan kematian fisik seketika. Tadi itu. fisik katanya. Aduh. Adam tidak langsung meninggal pada hari itu. Tetapi Ya. ancaman itu Pada hari kau memakannya, pada hari. luas.
Itu pada hari kau memakannya, pada hari, dengar ya, pada hari kau memakannya pastilah, pasti lagi. Pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari itu, kematian fisik. Itu pada hari. Kita hidup kekal. Itu pada hari ya, pada hari kata Tuhanmu. Pada hari engkau memakannya pastilah, pasti lagi, pasti mati. Makanya mati pada saat hari itu juga. Dah dimakankah buahnya? Yes. Di Kejadian 3 nomor 6 dan 7 dimakanlah buah itu oleh Adam dan Hawa, maka matilah mereka, tinggallah iblis, kalian keturunan enggak loh, blender. Maksudnya itu kehilangan kehidupan kekal. Adam kehilangan kesempurnaan dan potensi hidup abadi yang dimilikinya saat diciptakan dan mulai mewarisi kefanaan. Itulah karena dia melanggar. Harusnya dia abadi, nggak mati-mati loh. Iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia pertama. Dia secara pelan-pelan nanti ke depan akan mati. Oke, kita korelasi. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang membunuh? Iblis. Siapa yang membunuh manusia mula-mula? Adam. Dengan cara apa membunuhnya? Menggodanya. Iblis, disebut iblis telah membunuh manusia pertama yaitu Adam dengan cara menggodanya. Karena dia mendengar perkataan Tuhanmu, maka saat makan buah itu kau mati. Dirayu oleh iblis, makan buah itu kau seperti Tuhan, matilah dia. Blender, konsekuensi pelanggaran. Melanggar perintah ini berarti memilih untuk melawan Tuhan. Yang konsekuensinya adalah kematian spiritual dan fisik, serta dimulainya kehidupan yang penuh penderitaan. Itu dia mulai apalah gitu ya, mulai dia melanggar peraturan, itulah yang dialaminya, penderitaan gitu. Kemana-mana lah kalian ya Lumajang. Gimana? Beda ketika Al-Quran kami mengatakan sama ceritanya. Al-Quran kami mengatakan di tentang surah Al-Araf, dikatakan, hei Hawa Adam, jangan kau makan buah itu, kau termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Kemudian sama versi ceritanya, iblis menggoda Nabi Adam, dimakanlah, dan kemudian Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Adam, ingat ya, menurunkan Nabi Adam ke bumi, bukan mati konsekuensinya, tapi kalau kalian mati. Di surga. Oh ya beda. Ini udah di bumi, Taman Eden. Di bumi kan? Ya udah di bumi, mati saat itu di bumi. Ya. Mati. Adam kalian mati. Mati Adam kalian. Lah akhirnya mati. Setelah dia melahirkan punya anak Kain dan Habil. Loh, tidak. Ya. Itu iblis, tinggallah iblis. Kalau Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Oh, bukan mati begitu, bukan mati langsung. Kau pun Loh, kayak mana bukan mati langsung? Pada hari kau mau makannya. Ingat ya, satu hari di bumi 24 jam. Pada hari, ketika itu Taman Eden di mana? Di bumi. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti lagi kata Tuhanmu. Betul. Masuknya dengar, itu ancaman maksudnya mati Allah kan di situ dibuat bukan mati Tuhan kan. fisik, Bukan Blender. kematian fisik seketika ya, bukan. Iya. Adam tidak langsung meninggal pada hari itu, tetapi ancaman itu mencakup kematian dalam arti yang lebih luas. Pemutusan persekutuan dengan Tuhan dan Inilah keterpisahan yang dari penghujat Tuhan. itu, kalian sendiri penghujat. Proses Kalianlah penghujat. menuju kefanaan dan akhir Ini. kematian fisik. Inilah Dengan penghujat. Penghujat kalian. Tunggu dulu. Kejadian 2 ayat 17 itu perintah fundamental yang menegaskan bahwa ketaatan pada Tuhan adalah kunci untuk hidup dan hubungan yang benar. Sementara pelanggaran akan membawa. Lanjut Nora, mau berak aku mau berak. Lanjut Nora, mau berak aku Nora. Gitu ya. Iya, makanya. Kau dengar firman Tuhan kok jadi berak kau. Tahu, panas deh, ada iblisnya. Gitu guys. Iya. Bukan, Iblis kan kalian nggak tidak suka cocok. firman Tuhan. Yang jadi penghujat itu kalian sendiri yang penghujatnya. Jelas tertulis, tidak ada tertulis, kalian tambah-tambahin. Apa kata Yesus? Janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jangan kau tambahi dan kurangi firman Tuhan. Kau pendusta, kau akan mendapatkan malapetaka, kata Yesus. Apa? Dengar dulu ini ya, gini. Jadi kenapa Yesus datang? Karena manusia itu akan binasa oleh karena dosa Adam itu. Makanya Allah berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus,